sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintah, bapak kepala desa, beserta seluruh tokoh pemerintah yang hadir, ibu dusun, bapak RK, bapak RT, bapak Hansip, Daeng, ibu Daeng, bapak Daeng, bapak Puan, ibu Puan, Karaeng, singkatnya remaja-remaji, singkatnya hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Setelah nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman Islam, Allah berikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingga Allah sholli ala Muhammad. Dengan nikmat ini kita bisa berada dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh, yang dimana kita berada saat ini pada subuh terakhir di bulan suci Ramadan. Sedih rasanya karena ditinggalkan oleh bulan yang sangat mulia. Sedih rasanya jika ditinggalkan oleh tamu yang mulia. Yang tamu ini ketika datang, dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Tamu yang ketika dia datang membuat kita mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan. Amal kita dilipat gandakan, doa kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, dihapuskan. Namun saat ini dia akan meninggalkan kita. Sedihkah ibu? Sedih. Kenapa? Lewat aja. Lewat aja lagi ya. Masih satu lagi nanti sore, masih insyaallah. Ya. Besok tidak ada. Ini nikmat yang luar biasa. Namun mudah-mudahan hadirnya kita subuh ini menjadi tanda juga, insyaallah kita akan hadir kembali subuh-subuh Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan masih bersama keluarga kita saat ini, utuh tanpa ada yang berkurang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya selawat serta salam kepada sahabat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang diturunkan kepadanya yakni perintah ayatnya Al-Quran, dan beliau juga diturunkan kepadanya perintah puasa pada bulan suci Ramadan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat kembali kepada seluruh keluarga-keluarga atau jamaah yang sudah sampai di desa Buntu Hirau, Dusun Buntu. Karena tadi malam saya keluar, banyak saya mobil-mobil baru parkir yang sebelumnya saya tidak lihat. Berarti menandakan sudah banyak keluarga kita yang sudah pulang kampung, sudah bertemu dengan keluarga tercinta. Ya, ada nggak yang hadir subuh ini jamaah baru kita? Selamat datang. Ini juga beliau ya, Bapak Daeng siapa? Daeng siapa? Siapa namanya? Yang ini beliau. Ayi. Dari Bandung. Ayi. Ayi Suherman. Selamat datang. Selamat berjumpa dengan keluarga. Mudah-mudahan bahagia. Beliau juga mungkin yang di sana di belakang. Ya, karena wajahmu baru terlihat di pandangan mataku. Masya Allah. Selamat datang. Salam kenal. Mungkin baru melihat saya. Saya sudah lama di sini, cuma baru kita bertemu. Cuma mudah-mudahan pertemuan kita bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Pertemuan kita saat ini insya Allah akan menjadi pertemuan-pertemuan kita selanjutnya di tempat-tempat yang baik insya Allah. Bisa di tanah ini, bisa juga nanti di tanah suci. Amin ya rabbal alamin.
Kalau kita tidak dipertemukan lagi di dunia ini, pasti kita akan dipertemukan di akhiratnya. Kalau mau dah. Saya kan mau masuk surga. Kalau mau bertemu dengan saya, nanti ketemunya di surga, mau? Atau mau bertemu di neraka? Kalau bertemu di neraka saya tidak ikutan. Karena sesungguhnya ibu-ibu kita ditinggalkan oleh bulan ini. Saya juga insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan ibu-ibu, bapak-bapak. Namun bukanlah suatu perpisahan. Apabila dipisahkan bil makani waz zaman, laisal firaq bil makani waz zaman. Bukanlah suatu perpisahan jikalau hanya dipisahkan dengan zaman, dengan waktu, atau dipisahkan dengan tempat. Baru dinamakan perpisahan ibu bapak. Jikalau satu ada yang di neraka, satu ada yang di surga. Kalau hanya berpisah dengan waktu, tinggal kita tunggu waktu. Tidak minggu depan, bisa jadi kita bertemu bulan depan. Contoh Pak Suyuti, saya akan berpisah dengan beliau 3-4 hari. Insya Allah Allah pertemukan bulan depan, karena beliau mau ke Lombok. Tidak mungkin bulan depan, mungkin kita dipertemukan tahun depan. Amin. Oh, tidak ada yang mau ketemu saya lagi. Udah bosan ketemu saya dulu. Benar. 30 hari malam subuh selalu lihat saya. Bosan? Mau lihat lagi? Datang ke Lombok. Kalau mau sering lihat saya, ya terutama yang gadis-gadis, jadi istri saya. Kalau mau bisa dilihat, bisa semuanya. Kalau mau. Kalau tidak mau, ya rugi. Mungkin tidak bertemu tahun depan, mungkin tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tahun-tahun yang akan datang selama kita masih sehat walafiat, insyaallah Allah pertemukan kita. Tapi satu kita berdoa, seandainya kita bertemu, Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan kita bertemu di tempat-tempat terbaiknya, di tempat-tempat yang baik, bukan kita bertemu pada tempat-tempat maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak Darwan, Pak Desa, kita bertemu di tempat yang baik. Jangan sampai ketemu di pasar beras. Ya. Saya tidak mau itu ya. Saya tidak mau bertemu di tempat-tempat seperti itu. Mudah-mudahan bertemunya di tempat yang baik, Pak. Andai kata kita terpisahkan oleh makan, apa ini makan tempat, mungkin kita tidak bertemu di Bondol, mungkin bisa ketemu di Makassar. Mungkin tidak bertemu di Makassar, mungkin bisa jadi kita bertemu di Lombok. Mungkin tidak kita bertemu di Lombok, mungkin kita bisa bertemu di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sangka? Itu sudah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama'an bil maqdar. Setiap yang Allah sudah tentukan itu tidak akan tiwal dari ketentuannya. Berarti setiap ada suatu perjumpaan, itu bukanlah suatu perjumpaan yang kebetulan. Pertemunya saya dengan Bapak Daeng Ayi. Kalau Ayi itu di Lombok air artinya. Air. Ya, air. Bukan air. Di Lombok bahasa Lomboknya air itu air. Oh, air. Air itu adalah sumber kehidupan. Tidak ada yang tidak butuh sama air. Dan air itu biasanya mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan Bapak datang ke sini mendatangkan kebaikan, bertemu dengan saya juga mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan ada THR. Kelolosan ini. Jujur Pak Ustaz, jujur. Ya. Itu artinya air itu kan memberikan manfaat. Air itu kemana dia mengalir, mendatangkan kehidupan, mendatangkan kebahagiaan. Itu adalah air. Air itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Bapak
yang beliau. Daeng Zulkifli, bukan Daeng Zulkifli mungkin, ada daengnya. Zulkifli itu namanya ya, daengnya apa? Itu tradisi, ciri khas suatu kampung daerah harus dipertahankan. Daeng Rala, Masya Allah ya. Ada juga ibu-ibu yang datang. Yang mana? Yang gadis atau ibu-ibu? Cewek ya, cewek dulu. Ya, selamat datang ibu, salam kenal ya. Kita saat ini satu-satu kita bersedih ditinggal Ramadan, tapi kita juga harus berbahagia. Kenapa? Tinggal menghitung jam kita akan sampai pada hari kemenangan. Siapa yang menang? Orang yang ketika di bulan suci ini puasanya tidak pernah batal, maka dialah yang menang. Ada yang batal Pak Desa? Berarti pemenang. Bu, ada yang batal? Selama batalnya bukan karena mogel, selama batalnya itu kalau dia batal karena haid, itu tidak dihitung. Asalkan tetap puasa di selain dia haid, maka berhak ibu-ibu menyandang gelar orang-orang yang falah, berhasil. Faizin minal ahidin al-faizin, orang-orang yang sukses. Sukses apa? Sukses dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa juga yang berhak menyandang gelar-gelar faiz atau orang yang haid? Dia yang ketika pada bulan suci Ramadan ini tidak melakukan dosa. Pernah melakukan dosa ya, Bu? Pernah. Sering. Di Ramadan ini sering. Insya Allah di Ramadan ini semua dikurangi. Yang awalnya di luar Ramadan sering ngomel, di Ramadan saya yakin ibu-ibu penyabar. Betul? Alhamdulillah, maka ibu-ibu, bapak-bapak berhak menyandang gelar orang-orang yang haid, orang-orang yang faiz. Insya Allah beberapa jam yang akan datang. Insya Allah. Dia yang ketika Ramadan ini datang, dia hidupkan malam Ramadan minimal dengan sholat taraweh. Adakah ibu-ibu kita yang full 1 bulan tidak pernah hibur taraweh? Mana? Angkat tangan, angkat tangan. Daeng siapa? Daeng Namin. Masya Allah, selamat. Nanti dikasih hadiah THR sama suaminya. Tidak ada? Ada, cuma orang tahu. Yang cewek ada yang full 30 hari tarawih? Tidak ada? Ada mungkin. Tidak ada. Mungkin dia haid. Karena itulah yang beliau sebutkan di awal ceramah saya dulu, Allahumma shalli ala Muhammad, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan itu malamnya disebut dengan iqamah qiyamul lail, yaitu dengan mengisinya dengan sholat tarawih, maka dialah yang akan diampuni dosanya, yaitu dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dan apabila dosa-dosa telah terampuni, maka orang tersebut sudah aid, kembali fitrah, kembali dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu panjang subuh ini, mungkin nanti di akhir ada yang mau bertanya. Saya berikan amalan terakhir Ibu, bagi orang-orang yang ingin dirinya itu terhindar dari azab kubur, terhindar dari fitnah dunia, terhindar dari fitnah dajjal yang sangat banyak di akhir zaman, maka bisa Bapak Ibu mengamalkan, yaitu setiap sujud terakhir